Pembicaraan terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini kita sudah semuanya mengetahui dipelopori oleh Empu Tantular, sebagaimana yang tercantum atau yang termaktub di kitab Sutasoma ya, pada abad ke-14 pada zaman Majapahit di sana. Kita melihat bahwa meskipun Bhinneka Tunggal Ika ini muncul dari Empu Tantular yang memang di situ latar belakang agamanya atau penganut dari agama Buddha, ternyata umat Islam di Indonesia ini menerima itu dijadikan sebagai semboyan negara. Berarti cukup sebagai bukti bahwasanya Muslim di Indonesia ini adalah orang yang mampu berpikir secara inklusif, yakni berpikir secara terbuka, dan juga orang yang selalu mengedepankan kebersamaan dan toleransi. Tentu penerimaan Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Islam ini memiliki beberapa pertimbangan. Yang pertama pertimbangannya adalah posisi dari Bhinneka Tunggal Ika ini bisa menjadi payung kumpulan agama-agama yang tidak saling sikut menyikut dan juga bisa merajut hubungan-hubungan ras, suku, bangsa, budaya, sehingga tujuannya ini bisa tetap sama di dalam satu negara. Nah, hal ini selaras sebagaimana Mitsaqul Madinah atau Madinah yang di situ dipelopori oleh Rasulullah SAW. Piagam Madinah berjumlah 47 pasal terkait dalam konteks kebijakan. Kayaknya cuma mic-nya begini. Ya, terima kasih. Mitsaqul Madinah yang berjumlah 47 pasal yang konteksnya ini identik dengan kebinekaan, itu setidaknya tercermin ada 3 pasal, yakni pasal yang kedua. Di sana diungkapkan hadza kitabun minan nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin bainal quraisyin wa yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada minhum. Tulisan ini yakni perjanjian atau Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah, ini ditulis oleh Rasulullah dan juga oleh orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang muslim. Ini ada bedanya Pak nanti antara orang yang beriman dengan orang yang muslim. Kemudian orang-orang dari suku Quraisy ditambah lagi dari Yathrib dan orang-orang yang mau memperkuat di situ, yakni dari kalangan manapun. Dan tidak hanya sebatas itu, yaitu orang-orang yang mau berjuang bersama-sama mengedepankan persatuan dan kesatuan, bukan masalah konflik antar agama. Itu pasal 2. Kemudian identik juga dengan pasal 16. Pasal 16 di sana diungkapkan wa innahu man tabi'a min yahud fa inna lahu an-nasr wal uswah ghairu madlumin wa la mutanasir alaihim. Yakni orang-orang Yahudi yang memang dia mau mengikuti kita, maka dia berhak untuk mendapatkan pertolongan dan santunan selagi mereka tidak mengancam eksistensi umat Islam dan tidak menentang umat Islam itu sendiri. Berarti kalau memang yang dikedepankan adalah persatuan dan kesatuan, meskipun berbeda agama, berbeda ideologi, berbeda suku, budaya dan lain sebagainya, ini tetap dilindungi oleh umat Islam, sehingga umat Islam itu tidak hanya untuk kita saja sebagai umat Islam, tapi untuk semuanya, alias universal. Kemudian begitu juga dicantumkan dalam pasal 25. Di sana diungkapkan wa inna yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin lil yahud dinuhum wa lil muslimin dinuhum mawalihim wa anfusuhum illa man zalama wa athim fa innahu la yubihu illa nasruhu ahlu baitih. Yakni suku-suku semisal Bani Auf, dia adalah umat yang satu dan mereka ini bersama dengan orang-orang yang Islam dan juga orang-orang yang beragama Yahudi itu terserah di sana untuk melaksanakan aktivitas keagamaannya. Orang Islam ini tidak boleh mengganggu aktivitas keagamaan dari orang-orang Yahudi.
Nah, begitu juga orang-orang Islam, silahkan asik menjalankan aktivitas keagamaannya sesuai dengan kepercayaan agamanya itu sendiri. Apakah hanya sebatas Yahudi dan Islam saja? Tidak. Di sana juga diungkapkan, yakni mawalihim, sekutu-sekutu mereka, teman-teman mereka itu silahkan di sana menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Nah, di situ ada ketegasan lagi, meskipun di situ Islam mengedepankan sikap yang toleran, Islam mengedepankan sifat yang rahmatan lil alamin, tapi di situ diberikan warning, fa innahu la yubihu illa nasuh wa ahlu baiti. Yakni asalkan tidak ada kerusakan di sana, maka yang pertama kali dikedepankan adalah sikap saling toleran. Berarti saya kira pasal 2, pasal 16 dan juga pasal 25 ini cukup untuk mencerminkan kalau Bhinneka Tunggal Ika itu juga disendikan di dalam umat Islam itu sendiri melalui Mitsaqul Madinah. Pertimbangan yang kedua, yakni dari 47 pasal dalam Mitsaqul Madinah setidaknya dapat terumuskan menjadi 3 hal. Pertama, ukhuwah bainal muslimin, yakni persaudaraan, persatuan antar umat Islam, apapun di situ alirannya, apapun ideologinya, Sunni, Syiah, Wahabi dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana semuanya bisa bersatu? Lah persoalan warna kulitnya beda, tidak jadi masalah. Nah, pokok bagaimana semuanya bisa bersatu. Yang kedua, yakni al-ukhuwah bainal adyan, persatuan antar agama. Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, dengan Tionghoa dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hirasatul baldah, menjaga ketahanan dan keamanan dari negara ini meskipun dalam satu negara terkumpul beberapa agama di sana. Itu sebagai pertimbangan yang kedua. Pertimbangan yang ketiga, yakni adanya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini kan sudah disepakati dan sudah didiskusikan. Ada Muhammad Yamin, kemudian ada Bagus Sugriwa, dan juga di situ ada Bung Karno yang di situ didiskusikan pada sidang BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, ini tidak cukup difahami dari segi sejarahnya, tidak cukup dimengerti dari alur sejarahnya saja, tapi perlu di follow up, perlu ditindaklanjuti dari segi pengamalan dan juga dari segi tarusukhiyahnya. Tarusukhiyah itu artinya kontemplasi, atau dibahasakan dengan bahasa kita berarti penghayatan. Apalah arti dari mengerti yang sekedar dia itu nanti menjadi informatoris, tapi dia tidak masuk pada pengamalan, apalagi masuk kepada penghayatan. Sehingga tujuan-tujuan dari founding fathers, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini akan tidak tersambung kepada para aktivis-aktivis, baik dinamakan aktivis bela negara, aktivis Pancasila, aktivis kerukunan umat beragama. Karena perpaduan intinya adalah bagaimana pengertian, kemudian pengamalan dan penghayatan bisa disatukan, jangan dipisahkan. Itu pertimbangannya. Kemudian pertimbangan berikutnya yang keempat, ya, nilai-nilai kebinekaan sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila itu kan setidaknya tergambarkan ada upaya untuk membangun kesadaran. Kemudian cita-cita terhadap hukum, bagaimana hukum itu bisa sampai pada hikmahnya. Hikmahnya berarti di situ mencapai pada keadilan seadil-adilnya. Yang benar dikatakan benar, yang salah harus disalahkan. Kemudian di situ juga ada cita-cita moral yang luhur. Semua agama, saya yakin tidak ada yang ingin agamanya itu dirusak tata nilainya. Sehingga sebelum kumpul di sini, saya komunikasi dengan bapak-bapak yang ada di sini. Pak, bagaimana terkait dengan LGBT? Ternyata agama Buddha menolak dan sebagainya, menolak terkait dengan sosialisasi itu. Ini membuktikan bahwa hal-hal semacam ini, menurut agama manapun di Indonesia, sosialisasinya ini bisa merusak tata nilai kita semua. Berarti kan pada hakikatnya ajaran dari agama-agama ini sama, Pak. Sehingga yang sama ini tidak perlu dibedakan, yang beda tidak perlu disamakan. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah kita melihat bahwa kebinekaan itu berarti kan keragaman, kemajumukan sosial dan seterusnya.
Dalam Al-Quran pun sudah ditegaskan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Nah, di sini bahasa lita'arafu atau saling kenal mengenal itu tidak hanya say hello saja, sebagaimana anak muda zaman sekarang lah. Tapi lita'arafu ini kita perlu mempertajam, seperti disebutkan dalam kitab Tasrah Haqqi karya Ismail Haqqi. Di sana disebutkan lita'arafu itu artinya la litafakharu bil aba wal qabail wa tad'u at-tafawut wa tafadul fil ansab. Yakni bukanlah saling kenal mengenal itu tujuannya untuk saling membangga-banggakan, untuk saling mengunggul-unggulkan bahwa nih bapak gue canggih, nih bapak gue sang konglomerat, nih bapak gue sang pejabat dan sebagainya. Bukan. Atau membangga-banggakan posisi masing-masing, marganya, sukunya dan sebagainya. Kalau ada orang di Indonesia ini yang membangga-banggakan marganya sampai dia itu merendahkan kepada orang lain, saya yakin orang itu marganya tidak ada yang lain kecuali marga satwa. Kemudian pertimbangan berikutnya, kita melihat dalam ayat yang tadi sudah disebutkan, itu yang kelanjutannya, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam tafsir Al-Mawardi, di sana disebutkan arti dari ayat itu adalah inna afdalakum wal karam bil amal wa taqwa la bin nasab. Yakni orang yang mulia di sisi Tuhan adalah orang yang memang dia itu berani mengedepankan pengamalan setelah dia mengerti tentang apa yang sedang dipahami itu. Otomatis di sini inspirasinya adalah tidak cukup sebatas pengamalan, tidak cukup kita mengerti tentang Bhinneka Tunggal Ika itu apa, nilai-nilainya itu apa, tidak cukup sampai di situ. Tapi yang dibutuhkan adalah al-amal, bit-taqwa dan seterusnya. Butuh adanya pengamalan. Takwa itu tidak hanya sekedar baju takwa begini, Mbak. Tapi takwa di situ artinya adalah penghayatan, tarosukhiyah, atau diistilahkan dengan istilah kontemplasi. Nah, kemudian apakah umat Islam di Indonesia ini sudah mengamalkan itu? Jawabannya sudah, dan ini akan terus berlanjut. Yakni bergerak secara kultural, juga bergerak secara nasional, bahkan bergerak secara internasional. Bergerak secara kultural, yakni pengamalan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dilaksanakan oleh para wali songo. Nah, di antara pelopornya adalah Sunan Kalijaga yang pendekatannya adalah pendekatan kultural. Nah, ini sebagai bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dilaksanakan oleh umat Islam secara kultural. Demikian pula secara struktural dalam kancah nasional saja. Nah, di situ sudah ada organisasi terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah dengan seperangkat program-programnya itu. Ini sebagai bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika meskipun tidak dibenderakan, tidak dituliskan, tapi melalui program-program yang ada itu sudah dicerminkan melalui organisasi-organisasi tersebut. Terbukti ketika Bapak tadi termasuk orang yang ikut maulidan. Ternyata orang-orang NU di situ tidak ada yang mempermasalahkan, Pak ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa seperangkat program-program yang ada di NU maupun Muhammadiyah ini tidak pernah mempermasalahkan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan ras dan lain sebagainya. Ini tidak mempermasalahkan itu. Kemudian bergerak secara internasional juga, yakni melalui gerbong yang tadi sudah saya sebutkan. Akhirnya di situ berdirilah ICIS, International Conference of Islamic Scholars. Yakni melalui organisasi internasional ini terhimpun 84 negara untuk mempersatukan cendekiawan-cendekiawan muslim yang latar belakangnya berideologi dan berbeda-beda. Ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi dan sebagainya. Ini bagaimana mereka bisa bersatu? Maka diwadahilah dengan ICIS, International Conference of Islamic Scholars. Apa sebatas itu saja? Tidak. Tapi ditambah lagi ada WCRP, World Conference on Religion for Peace, yakni perdamaian umat beragama, tidak hanya Islam, Hindu, Buddha, Tionghoa dan lain sebagainya masuk ada dalam lingkaran situ secara internasional.
Oleh karena itu sungguh sangat dahsyatnya persatuan ini. Oleh karena itu juga tidak boleh ini dirusak oleh oknum-oknum yang di situ merusak hubungan kita semua. Maka terakhir saya tegaskan, Islam adalah bukan agama horor. Islam bukan agama yang kejam. Islam bukan agama yang brutal. Tapi Islam adalah agama yang santun, agama yang ramah, agama yang damai, agama yang mengedepankan rahmatan lil alamin untukku, untuk Anda, dan untuk kita semua. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.